Puji Tuhan, Shalom bagi kita semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua memperoleh sukacita yang daripada Tuhan, karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita masuk dalam renungan harian kita. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar
ke luar kota, ke Betania dan bermalam di situ. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dari pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus adalah kebenaran. Sekali lagi, saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus adalah kebenaran. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti pujian tadi kita berkata, Yesus kaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup oleh anugerah-Mu dan ku hidup hanya padamu. Sidang jemaat Tuhan, itu sebuah pujian yang sungguh luar biasa. Dan selama kita hidup, selama kita ada, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Dia adalah kebenaran. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau tahu kita bahwa itu adalah kebenaran, maka kita akan mengikutinya. Namun ada suatu kejadian dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-22 ini, kita melihat ada suatu peristiwa di mana ketika Yesus menyucikan bait Allah, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Sidang jemaat Tuhan, ini suatu perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau kita menghargai Tuhan adalah sebagai kebenaran kita, sebagai juru selamat kita yang adalah kebenaran itu, maka kita akan menghargai Dia. Bukan hanya menghargai, kita menaikkan pujian saja, tetapi rumah ibadah itu sebagai tempat kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Jikalau kita tahu Yesus adalah kebenaran, maka kita akan menghargai bait Allah itu, dan maka itu akan kita kuduskan, dan kita tidak akan campur-campur dengan hal yang lain. Demikian di pasal 21 ini ayat 12 ada beberapa orang yang berjual beli di sana. Dan kemudian Yesus menemui mereka dan Yesus marah. Yesus mengamuk dan membalikkan semua meja-meja, bangku-bangku yang ada di situ. Kenapa Yesus marah? Yesus merasa kecewa dengan orang-orang yang sedang berjual beli di bait Allah. Bayangkan di dalam rumah ibadah, di dalam gereja dilakukan hal seperti itu. Dan saya pikir juga itu bukanlah hal yang menghormati Tuhan, bukan hal yang menghargai Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus marah, Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, Yesus berkata, dikatakan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dikatakan rumahku, ada tertulis bahwa rumahku dijadikan rumah doa, tetapi orang-orang yang ada di situ pada zaman itu, mereka bukan menjadikan rumah doa, tetapi sarang penyamun, tempat berjual beli. Dan itu sangat salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan merasa marah dan merasa tidak dihargai, rumahnya tidak dihargai, rumah tempat kita menyembah Tuhan tidak dihargai, tidak dikuduskan dan disucikan. Dan kemudian waktu Yesus marah kepada orang yang berjual beli di situ, Yesus marah karena ada sebabnya. Karena mereka tidak menghargai bait Allah sebagai rumah doa, tempat ibadah. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, nah ketika Yesus berkata kepada orang yang berjual beli, tiba-tiba ada banyak orang datang, orang buta, orang timpang datang kepada Yesus, orang sakit, orang lumpuh datang kepada Yesus, dan mereka ingin disebut. Karena apa? Karena mereka tahu Yesus adalah kebenaran, Yesus sanggup melakukan apa saja, dan mereka datang kepada Yesus.
Mereka ingin dipulihkan, mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Nah, seketika itu juga ketika mereka beriman, percaya kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi dalam hidup orang-orang buta, orang-orang timpang. Karena mereka tahu Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah keselamatan, Yesus berkuasa di atas alam semesta. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita percayai dalam hidup kita bahwa Yesus adalah kebenaran. Kalau kita tahu dia kebenaran, maka kita akan ikut dia. Tapi kalau kita tahu iblis adalah jalan yang salah, ya kita jangan ikut itu. Kalau kita mengikuti yang jalan yang salah, berarti kita sedang mengikut iblis. Tapi ketika kita mengikut jalan kebenaran, berarti kita sedang berjalan dalam Yesus. Sedang jemaat yang berkati oleh Tuhan. Nah, ketika orang buta timpang datang, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Banyak mukjizat yang terjadi ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian ada perikop yang kedua, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Di sini kita melihat ketika Yesus merasa lapar dan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Nah, di tengah jalan Yesus melihat sebuah pohon ara. Pohon ara itu sangat lebat daunnya, sangat lebat, banyak daunnya dan rindang sekali. Namun ketika itu Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah, walaupun daunnya banyak, tapi dia tidak menghasilkan buah. Sehingga Tuhan mengutuk pohon itu. Sampai mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, engkau tidak akan pernah menghasilkan buah. Dia berkata kepada pohon ara itu. Dan apa yang terjadi? Pohon ara itu menjadi kering dan tidak berguna lagi dan tinggal dibakar. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita memang kita dikatakan kita sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak menghasilkan buah, maka kita juga akan bisa dicampakkan. Kita hanya berkata-kata saja tapi tidak menghasilkan buah apa-apa, tidak ada gunanya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita mau dikutuk seperti pohon ara? Kita dikutuk menjadi kering dan dicampakkan dan dibakar. Oleh karena itu sebagai orang Kristen yang benar, pengikut Yesus yang adalah kebenaran, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik? Apakah Tuhan sudah melihat kita sudah berbuah? Bagaimana kita bisa berbuah? Orang bisa menikmati buah dari dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi berkat? Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari percayai bahwa Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Maka kita akan melihat suatu mukjizat dan kuasanya dalam hidup kita, dan kita akan menikmati itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa mengajari kami, supaya kami boleh menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran yang sanggup melakukan apa saja dalam hidup kami. Tuhan meteraikan firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan, yang senantiasa berduka cita Tuhan berikan penghiburan, yang senantiasa mengalami persoalan hidup Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus